Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Sekarang kita tebak random yuk. Apa yang dia mau omongin ke kamu? Oke, apa yang dia mau omongin ke kamu? Di sini ada ya beberapa kartu, teman-teman. Dan sekarang kita akan lihat untuk kondisi kamu di hubungan ini dengan dia, ya. Kita akan lihat dulu untuk kondisinya di hubungan ini kamu dan dia. Untuk yang siang ini boleh ambil siapin cemilan, jangan ngantuk, siapin kopi ya. Dalam pikirannya hanya ada diri kamu. Bagus kan? Bagus lah. Dia bilang kamu tuh adalah soulmate-nya dia. Ya, dia sangat deep in love, dia sangat jatuh cinta sama kamu. Kamu itu adalah orang yang dia inginkan secara fisik. Ada tapinya di sini. Dia mau kamu secara fisik karena dia tertarik dengan sesuatu yang tidak komitmen untuk saat ini. Dia nggak mau diujuk-ujuk cepat nikah. Dia nggak mau diujuk-ujuk untuk ayo ketemu sama orang tuaku sayang saat ini. Dia lagi nggak mau. Ya, bukan dia menolak, tapi saat ini adalah bukan saat yang pas teman-teman untuk meminta dia mendampingi kamu seumur hidup, aku dan kamu. Di sini terkait dengan foundation atau sebuah struktur, sebuah kelimpahan juga di sini. Karena apa ya? Butuh komitmen itu tuh nggak cuman hanya makan cinta gitu loh. Banyak konsep-konsep, banyak rencana yang memang harus dipikirkan matang-matang sebelum memulai hidup bersama. Apakah dia tidak mikir, umurku tuh sudah semakin tua kakakku. Dia di sini hanya ingin terikat, dan sampai umur sekarang dia masih ada rasa insecurity. Kamu gak usah khawatir kalau dia nanti ada cewek lain gak, atau gimana gak, atau ada aku selain pasangannya. Gak ada. Dalam pikirannya secara fisik dia menginginkan diri kamu, tapi gak bisa komitmen dulu ya sayang. Tuh, kamu itu secara energi kamu memberikan sebuah pembaruan. Kamu tuh adalah refleksi atas bayangannya dia. Itu yang aku bisa cek di sini. Ya. Ini yang dia mau ngomong sama kamu. Aku tuh hanya ingin fisik kamu saat ini. Tahu kan kalau cinta fisik tuh seperti apa? Ya pengen ditemenin, pengen ya you know, mature things apa, aku nggak bisa ngomong. Tapi hubungan yang dewasa, hubungan yang kuat. Jadi kayak selingkuh elegan, atau hubungan tanpa status, atau hubungan TTM yang mesra-mesra istri, mesra-mesra suami gitu. Mesra-mesra ala istri, mesra-mesra ala suami. Ya. Oke, teman-teman. Dia ini lagi sulit untuk memutuskan. Kenapa dia tidak mau komitmen? Karena dia dalam situasi yang dua bercabang. Pikirannya bercabang saat ini. Jadi pikirannya itu tidak selalu ke kamu. Ya, ada dua jalan. Apa sih dua jalan itu? Terkait dengan kesempatan-kesempatannya. Terkait dengan keputusan-keputusan atau rencana-rencana yang belum bisa dijalankan. Dia harus menyelesaikan satu masalah dulu. Ya, karena dia melihat sekarang ini dia lebih banyak mendapatkan kesempatan daripada ya dia harus terikat sama kamu. Dia ada kebebasan untuk menentukan sikap dari ya dia mau mewujudkan cita-citanya, mau fokus dulu dengan apa, dengan pilihannya, ya. Dia belum bisa memilih, teman-teman.
Karena dia itu sekarang lebih menggunakan logical. Ya, dia tidak ada namanya secara emotionally itu kenceng ke kamu. Dia nggak ada ikatan emosional sama kamu. Karena di sini dia menggunakan logik dan analitik. Kalau misalnya gue nikah sekarang, gue akan kehilangan ini gitu. Kalau misalnya gue nggak sama dia, ya gue masih ada kesempatan ini. Jadi kan orang ambil kesempatan yang pasti-pasti aja di tahun 2023. Nggak harus memikirkan cinta. Jujur, pada saat ini semuanya serba misteri. Dia juga nggak bisa memutuskan apapun. Dia sudah sangat bersyukur mengenal kamu. Sudah sangat bersyukur kamu bantuin dia. Tetapi di sini dia bilang, apa yang kamu keluarkan sekarang untuk aku akan membalasnya. Nah, di sini apa yang sudah kamu keluarkan, dia sangat bersyukur sekali. Dan akan ada reward untuk kamu suatu saat nanti dari dia. Dia mungkin gak bisa membalas sekarang. Dia akan membalas kamu dengan cara tradisional, teman-teman, yakni pernikahan. Ingat ya, jika kamu di sini bisa berkomitmen di umur kamu nanti. Kalau kamu sekarang udah umur 60, 50, ini hanya menjadi soulmate kamu abadi lah. Tuh. Dia akan dengan tegas menikahi kamu. Udah, bacain 7 menit aja. Udah happy ending kok. Hey, kau adalah gairah terbesarku. Aku ingin menikahimu. Saat ini mungkin aku sudah berkomitmen, namun aku ingin bersamamu. Ini sebenarnya klise ya teman-teman. Jadi ada beberapa di sini ya. Kalau aku tuh ngomong sama guru spiritual aku, apakah ada orang tuh jodohnya dari suami orang atau istri orang? Ada, itu takdir. Jadi memang Tuhan itu memberikan benang merah. Dan bagaimana ya, kalau orang yang menikahi pelakor atau pebinor, itu biasanya memang sudah takdirnya, bukan gara-gara dia berkualitas oh ya udahlah, sampah ketemu sampah. Enggak, sebetulnya ada ini cerita kisah nyata ya teman-teman, demi Allah ya. Jadi pasangan aku bilang teman aku lah ya, teman aku itu selingkuh ya, karena ada satu kondisi di mana suaminya itu tidak menafkahi dan juga tidak ramah gitu loh, suka main tangan ya kan, dan hal-hal kekerasan lainnya. Itu dijalani pernikahan selama 14 tahun. Pada akhirnya ya ada teman masa kecil, ceritanya klise, sama-sama sudah menikah. Namun memang kebetulan entah disama-samain atau gimana, cuman yang aku dengar ceritanya itu sama-sama bermasalah di urusan rumah tangga. Istrinya memboikot uang ya, jadi ketika dia mau keluar, ketika dia apa, itu dia nggak pegang uang sama sekali dan mintanya susah. Oke? Pada akhirnya ketemu, tiba-tiba menghubungi aja, nggak ada kabar, nggak ada ujian, menghubungi aja. Mereka berselingkuh kurang lebih 5 tahun sampai mereka memutuskan untuk cerai-berai, dan itu penuh drama, penuh capek karena masing-masing pihak tidak mau menandatangani perjanjian cerai.
nggak mau tanda tangan. Itu menunggu lagi dari 5 tahun sampai ke tahun ke-7 dan 8 baru ya udah dijalankan gitu loh. Jadi kalau aku bilang di sini, tidak semua menikahi pebinor atau pelakor itu disalahkan. Oh, dia dapat pelakor, dia selingkuh. Kita harus tahu dulu teman-teman, apa yang gini. Ketika kita sebetulnya nggak mau selingkuh nih, kita nggak mau selingkuh. Tapi ketika kita dalam situasi terjepit, kita udah nggak tahu harus minta tolong sama siapa, kita jadi ada timbul rasa sayang. Dan alhamdulillah dari suami pertama punya anak 1 dan sekarang temanku bahagia, alhamdulillah lahir batin. Walaupun pertama kali tuh dihina-hina, dasar lo pebinor, pelakor, lu nggak bakal happy, disumpah-sumpahin. Cuman mungkin aku orang yang support kebahagiaan dia, karena aku nggak mikir dari apa ya. Waktu itu aku pernah menyalahkan juga sih. Kalau seandainya apa ya, tapi aku nggak judging gitu loh. Aku nanya sama orang spiritual, guruku sendiri, ya kalau guru nggak mungkin salah gitu ya, maksudnya guru nggak mungkin benar terus, tapi minimal mereka lebih bijak dari kita lah gitu ya. Dia bilang katanya memang ini sudah takdirnya gitu, sudah takdirnya. Jadi ada beberapa orang yang ditakdirkan itu memang harus sendiri, menikahnya sulit, nikah sama pebinor pelakor, atau ya bertahan di rumah tangga yang toksik, atau memang bahagia banget sampai mati. Itu ada. Jadi klasifikasi Tuhan itu begitu. Ya semoga kalian di sini tuh bisa mengerti kenapa aku tuh nggak pernah mau judging seseorang untuk mencintai, tapi lihat-lihat juga ya, kalau misalnya berselingkuh terus, itu berselingkuh urusan dia lah, terus tapi toksik lagi gitu, lebih toksik kepada suaminya, lebih toksik kepada istrinya, ya aku akan marah. Jangan, ya pertahankan suami tentunya. Kita tuh mengejar kebahagiaan itu harus benar-benar nyari gitu teman-teman. Kita harus keruk bagaimana. Dan di sini aku mau bilang sama kamu ya, kita jangan pernah untuk menjudging sesuatu. Siapa tahu besok-besok itu kejadian sama kita. Kita nggak suka sama suami orang, kita nggak bisa gitu. Tapi kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba Tuhan kasih kamu, nah rasain loh, jatuh cinta deh lo sama laki orang, sama bini orang gitu, ya kan? Dan bersambut gitu. Kita nggak pernah tahu. Ini pesan aja ya, mumpung siang kan bacaannya juga santai ya teman-teman. Dan di sini kalau ada yang bertanya sama aku, ya kalau misalnya tahu kenapa nikah, nah ini ya, kalau udah tahu kenapa nikah, ya mungkin tidak menghitung tanggal lahir. Makanya kalian kalau misalnya mau konsultasi mengenai tanggal lahir, aku bisa bantu. Aku kan buka jelek-jeleknya kayak apa. Tapi jangan ambil yang 100.000, yang 4 pertanyaan, no. Ambilnya tuh mesti yang 10 menit minimal, harus pakai voice, karena tuh lebih enak, lebih terkoneksi gitu ya. Silakan yuk, cus langsung siapin nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir harus ada. Kalau nggak ada itu akan nggak sempurna. Kita akan lihat lagi nih, tebak random ya, siapa tahu benar. Kalau nggak benar ya nggak apa-apa, tapi ya karena which is aku ada bakat jadi konselor tarot, ya pasti ada benernya. Kadang-kadang orang diciptakan tuh dengan intuisi yang so good teman-teman. Oke? Di sini aku melihat kalian memang ada karma, ya. Hubungan ini sementara ini dalam jangka waktu yang sangat panjang kayak coki-coki, kalian itu akan mengambil sebuah resiko di mana ada hubungan orang ketiga di sini. Tetapi kalian itu bisa jadi partner. I mean hubungan orang ketiga itu bukan berarti hubungan langsung dengan pasangan. Ada yang seperti itu, ada juga nih hubungan yang tidak direstui atau hubungan diam-diam. Itu namanya karma.
ya. Entah karena dia lagi fokus sama keluarganya nggak mau dia pacaran atau bagaimana, atau dia belum selesai sama urusan-urusan yang lain. Di sini ada reunian kalian itu, ada the devil, ada namanya partnership yang sangat panjang, sangat romansa banget, dan sangat abadi. Karena dia pengen menikah sama kamu sebetulnya. Cuman kondisi sekarang, jangan dipaksa. Kalau kakak bilang, kak, terus aku nunggu dia sampai kapan? Gak usah ditunggu teman-teman, ya, gak usah ditunggu. Yang kayak begini itu ada jalannya. Kamu mau ke ujung dunia bagian barat, dia mau ke ujung dunia bagian tenggara. Karena bumi itu bulat, kalian akan ketemu lagi, jika itu memang sudah takdirnya. Ada kartu moon, ya. Kartu moon itu kalau ditanya kapan kak ketemuannya, ini masih jadi misteri dan masih jadi rahasia Tuhan. Kapan kamu dipersatukan sama dia? Kalau kalian di sini energinya sudah sama rata, sama rasa, sama suka, akan dibukakan jalan sama semesta itu semacam karma baru. Karma dimana kalian berdua yang memang menjalaninya. Kalau sekarang kan masih pisah nih, tapi ini akhirnya teman-teman. Trust me, kalau kamu percaya, kalau kamu memanifestasi, ya, kamu gak tebang pilih dengan siapa kamu berjodoh. Tuhan itu akan kasih karma baik buat kamu. Tapi ingat, ya, kalau ada orang yang mengajak kamu menikah, harus, kalau dulu kan orang bilang, dia mau ngajak aku nikah kak, cocokin dulu tanggal lahirnya. Kalau orang dulu bilang, kalau ada orang nikah jangan ditolak, nanti susah jodoh. Mungkin ada, tapi daripada berjodoh dan gak bahagia, pilih mana? Q, P, J, G, L, V, H, I, N, W. Nama-namanya agak asing. Kalau namanya ada, zodiaknya aku akan buka 6. Aries, Cancer, Sagittarius, Aquarius, Virgo, dan Pisces. Oke? Ini adalah pembacaan siang ini teman-teman. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau ada inisialnya dan zodiaknya atau salah satu aja berarti 80% talk chair. Kalau misalnya nggak ada sama sekali 70%. Kalau salah satunya ada tetap 80%. Jangan lupa untuk order Le Aura supaya jalan takdir kamu sendiri untuk dirimu sendiri lebih baik, ya. Dan Le Aura itu penambah semangat. Kita jadi tidak mudah putus asa. Kalau misal kalian pakai panas, berarti memang aura kalian harus dibersihkan. Either kalian ngeblank, either kalian memang dilingkupi dengan energi yang jelek dan itu panas sekali. Makanya mandi pakai air garamnya juga. Satu setnya 500.000. Kalau mau beli ini aja boleh terpisah. Ini cuma 150.000 belum termasuk ongkos kirim. 350.000 belum termasuk ongkos kirim ya. Jangan lupa untuk order. Thank you, selamat siang, bye-bye dengan cinta.